Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Marja Adilyasari, NPM 20101020002, Kowiyah Putri Anggraini, NPM 20101020027, Karina Dwi Saputri, NPM 20101020068. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang otoritas jasa keuangan. Sejarah dan pengertian otoritas jasa keuangan. Krisis pada 1997 sampai 1998 memberikan pelajaran yang sangat berarti bagi perekonomian Indonesia. Kondisi di mana ekonomi yang kacau karena krisis tersebut membuat pemerintah lebih berhati-hati dalam membuat suatu keputusan. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghindari terulangnya krisis ekonomi seperti pada tahun 1997 sampai 1998 adalah dengan membentuk suatu lembaga pengawasan independen yang bernama Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebenarnya sudah harus terbentuk pada tahun 2002. Namun, pada praktiknya Otoritas Jasa Keuangan baru terbentuk pada tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang disahkan pada 22 November 2011. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan didirikan untuk menggantikan peran Bapepam LK untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi. Tujuan dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Visi dan misi OJK. Visi OJK yaitu menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, serta mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Misi dari OJK yaitu 1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Kerjasama OJK dengan Bank Indonesia. OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan dalam bidang perbankan. Pertama, kewajiban pemenuhan modal minimum bank. Kedua, sistem informasi perbankan yang terpadu. Yang ketiga, kebijakan penerimaan dana di luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan peminjam komersial luar negeri. Keempat, produk perbankan
transaksi derivation kegiatan usaha bank lainnya. Kelima, penentuan institusi bank yang masuk kategori systematically important bank, dan yang keenam, data lain yang dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan informasi. Kerjasama OJK dengan LSP. OJK bekerja sama dengan LSP dalam memberikan informasi tentang bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyihatan oleh OJK. Jika OJK mengidentifikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan atau kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK akan segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia. LSP dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK. Kerjasama OJK dengan pihak internasional. Bidang-bidang yang dapat dilakukan kerjasama antara OJK dengan pihak internasional. A. Pengembangan kapasitas kelembagaan, antara lain pelatihan sumber daya manusia dalam bidang pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan. B. Pertukaran informasi dana. C. Kerjasama dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan serta pencegahan kejahatan di sektor keuangan. Contoh kasus. Pola komunikasi sangat berpengaruh dengan informasi yang ingin kita dapatkan. Hal ini pun berlaku dalam kasus insider trading. Jika keterbukaan informasi tersebut tidak dipenuhi, maka pihak yang dirugikan adalah masyarakat calon investor. Penelitian ini mencoba melihat bagaimana pola komunikasi yang terjadi dan keterkaitannya dalam penanganan kasus insider trading khususnya pada otoritas jasa keuangan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang juga disebut sebagai penelitian hukum empiris. Adapun hasil yang didapat dalam penelitian ini bahwa pihak otoritas jasa keuangan melakukan komunikasi dua arah atau timbal balik dengan perusahaan yang telah mendapatkan izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Terkait pembatasan informasi yang dilakukan oleh pihak otoritas jasa keuangan dalam kaitannya mengantisipasi terjadinya insiden trading agak sulit dilakukan mengingat OJK sendiri menganut prinsip keterbukaan dalam informasi. Latihan soal. 1. Mengapa OJK mengawasi kegiatan perbankan dan lembaga keuangan lainnya? 2. Apakah dengan terbitnya SE OJK SE 04 NB 2013 jaminan dari asuransi sudah tidak berlaku lagi dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah? 3. Apakah SE OJK ini juga berlaku untuk jaminan yang dikeluarkan oleh perbankan? Yang keempat, mengapa sistem keuangan Indonesia membutuhkan OJK? 5. Apakah dengan terbitnya SE OJK SE 04 NB 2013 jaminan dari asuransi sudah tidak berlaku lagi dalam pengadaan barang jasa pemerintah? Bukankah ini akan merugikan pihak asuransi? Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.